Pelanggaran istri terhadap kewajiban yang telah Allah bebankan padanya dalam rumah tangga dikenal dengan istilah nusyuz dalam agama Islam. Istilah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Al-ayah. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada dia. Tadi sempat saya singgung, kalau istri suaminya berbuat salah, nggak sholat misalnya suaminya, istri nggak tanggung jawab hari kiamat. Dia boleh mengingatkan suaminya, tapi dia nggak minta pertanggung jawab hari kiamat, karena istri hanya bertanggung jawab terhadap anak dan harta suaminya. Beda dengan suami, kalau istrinya nggak sholat dia tanggung jawab, karena dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, gitu kan? Dia perlu difahami masalah ini. Makanya di sini laki-laki, karena dia bertanggung jawab atas kebaikan atau kesalahan istrinya, keluarlah ayat ini. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangannya terhadap hukum Allah, jalankan kewajibannya maksudnya, maka nasihatilah mereka dengan cara yang baik. Peringatan baik-baik, dengan kalimat yang lembut, nasihati. Kalau mereka nolak, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur. Jangan digauli, nggak seranjang, dibalik belakangi. Ini ulama hadis, ulama tafsir mengatakan dengan cara itu, namanya wahjuruhun. Hajar itu artinya tidak berinteraksi di ranjang. Kalau tetap saja tidak mau, tetap nggak mau tutup aurat, tetap nggak mau sholat, tetap durhaka, nggak mau jalankan kewajiban-kewajibannya, maka pukullah mereka. Kata-kata pukul sini ulama tafsir menjelaskan adalah darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Nggak boleh wajah menampar, nggak boleh tarik rambut, nggak boleh menendang. Ulama memberikan contoh mengambil kayu siwak dan memukul di tangannya sebagai peringatan yang tidak berbekas. Kalau memang tetap saja tidak mau, maka diceraikan. Jangan mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kemaksiatan. Perlu diperbaiki masalah ini ya. Ada orang subhanallah 10 tahun pasangannya nggak mau sholat, suka mukul, caci maki, nggak bakti dengan dia, istrinya misalnya, atau suaminya nggak mau berikan nafkah. Lalu untuk apa bertahan? Lebih baik anda cut sekarang dan minta kepada Allah digantikan orang yang lebih baik daripada kita bertahan dalam kesusahan. Tujuan pernikahan itu ada. Pertama, tujuan pernikahan itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku, yang tidak mau melakukan sunnahku maka bukan dari golonganku. Tujuan pernikahan juga adalah ketentraman, gitu kan? Jadi jangan nikah kalau tidak ada ketentraman, sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam banyak ayatnya, gitu kan? Di antaranya ayat yang berbunyi ya, litaskunu ilaiha. Potongan ayat mengatakan agar engkau merasa tentram dengan pasanganmu itu. Jadi kalau tidak ada ketentraman jangan dipertahankan. Dan salah satu yang membuat biasa ketentraman rumah tangga tidak ada karena banyaknya orang membawa PR-PR ke rumah tangganya. Rumah tangga itu adalah bahtera baru. Kita laki-laki sebagai nakoda pimpinannya, kita pakai baju baru, istri kita juga ada wakilnya, bukan staf di kapal tapi wakil dia yang siap membantu, mendukung apapun yang dikerjakan oleh kapten. Jangan bawa barang rongsokan ke kapal, piring kotor, jangkar yang sudah rusak jadi kotor kapalnya, jangan. Ya tadi itu sifat-sifat buruk, udah jelas orangnya tidak baik, tetap dinikahi, tetap diterima nikahnya, maka itu tidak baik, gitu kan? Jadi harus cari ketentraman. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah punya keturunan. Akhwat di belakang sana, kalau ada yang mau nikah sama anda lalu dia mengatakan, saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, ya jangan diterima lamarannya langsung. Karena Allah Subhanahu Wa Taala
mengatakan dalam Al-Quran, ya, dalam ayat itu dikatakan, inti ayat itu ada potongan ayat mengatakan banina wa hafadah. Artinya dari istri itu akan ada keturunan dan cucu, anak-anak dan cucu, gitu kan? Itu diantaranya. Jadi kalau tidak ada tujuan pernikahan ini, maka jangan menikah. Itu penting untuk diketahui. Kemudian jika mereka mentaatimu, para istri tadi sudah nusyud, diingatkan lalu dia taat, maka janganlah kamu mencari-cari jalan yang menyusahkannya. Kata sebagian ulama tafsir, nggak boleh lagi suami bilang begini, istrinya sudah bilang, ya deh saya minta maaf ya, saya perbaikin, saya tidak ulangi lagi. Oh tapi kamu kemarin gini, diulangi lagi. Atau misalnya sudah baik nih, sebulan kemudian jalan, si suami buat salah, diingatkan oleh istrinya lalu, loh kau juga sendiri buat salah dulu, nggak boleh gitu. Orang harus berbesar jiwa, kalau dia salah minta maaf, jangan sebut-sebut salahnya orang lain, perbaikin kesalahan kita. Itu nanti akan membuat kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, gitu kan? Jangan terus-terus mencari kesalahan orang lain. Maka kata Allah, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya kalau sudah patuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaika hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki atau suami memanggil istrinya ke tempat tidur, ini tadi yang saya katakan kebutuhan suami masalah biologis ya. Lalu istrinya tidak datang, tidak ada udzur syar'i, bukan karena stroke, karena sakit, ada udzur syar'i, tidak mendengar misalnya, gitu. Itu lain. Lalu suaminya sampai tertidur sementara dia belum datang dan suaminya marah padanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Artinya laknat ini diangkat berkah hidupnya. Jadi walaupun si perempuan itu misalnya pergi ke orang tuanya, gitu kan, tetap di sana dia akan gelisah, tidur di kamar lain, tetap dia tidak bisa tidur, diangkat berkah hidupnya hilang, gitu kan, oleh malaikat sampai suaminya ridho. Dalam hadis yang lain di Sahihain, "Idza batat imra'atu hajiratun firasya zawjiha la'anathal malaika." Apabila seorang istri tidur di malam hari dengan memisahkan diri dari kasur suaminya, maka para malaikat melaknatnya. Jadi di sini jelas dilarang, gitu kan. Juga dalam lafaz lain dikatakan, kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha zawjuha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya itu menolaknya, melainkan zat yang di langit Allah murka kepadanya hingga suami itu ridha kepadanya, hingga suaminya ridha kepadanya. Kalau ada masalah-masalah pribadi, misal suaminya nggak jaga kebersihan, diingatkan dengan cara baik-baik, diingatkan dengan cara baik-baik, tapi bukan dengan penolakan yang akhirnya membawa kepada nusyud, gitu kan. Juga Nabi SAW mengatakan, saking pentingnya hak suami sampai istri nggak boleh ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, terutama puasa ya. Kalau suaminya lagi cuti, misalnya hari Senin ambil cuti di rumah, istrinya biasa puasa Senin Kamis, nggak boleh puasa sampai izin dengan suaminya dulu, karena melayani suami wajib berpuasa tadi sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih, wa la ta'zam fi baitihi illa biidnih." Riwayat Bukhari. Tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak halal pula mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya, walaupun kerabatnya, walaupun orang tuanya, harus dia pamit dulu dengan suaminya. Juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha," atau al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh saya menyuruh orang lain sujud kepada selain Allah, maka niscaya saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh sujud, itu saking besarnya ya haknya suami. Kemudian ada seorang perempuan, bibinya Ibnu Muhsin, seorang sahabat, ini bibinya dia gitu, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menceritakan semua keburukan suaminya. Waktu Nabi SAW masuk dan Nabi dengar, dalam riwayat Sahih riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW, "Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki."
Hati-hatilah kamu terhadap apa yang kamu ucapkan. Perhatikan kedudukanmu dibanding suamimu itu. Karena sungguhnya suamimu bisa jadi surgamu atau nerakamu. Kemudian dua dalil yang tersisa adalah kata Nabi SAW dalam hadis dengan isnad yang sahih riwayat Nasa'i, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan melihat, artinya Allah akan mengurusnya sebagaimana Allah mengurus semua makhluk di muka bumi ini, kepada seorang perempuan yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh terhadapnya. Sering saya bahasakan begini, Anda kalau menikah nanti, bayangkan begini, Anda sebagai laki-laki misalnya di sini, pada saat Anda menikah, Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta segala hal itu telah mewajibkan istri Anda untuk menjadi pelayan Anda. Itu wajib ya. Kewajiban istri untuk melayani, cuci baju, masak, layani biologis, apa saja. Siapa dia ini? Orang yang tadinya hidup di rumahnya terhormat dengan ayahnya, dengan ibunya. Tiba-tiba kita nikah dengan kalimat akad, pindah ke sini jadi pelayan. Namanya istri tapi pelayan, melayani suaminya. Dan Allah gantungkan ibadah di situ untuk dia. Kan gitu. Maka berbuat baiklah sama istri itu. Makanya kata Nabi SAW, berbuat baiklah dengan istri kalian karena mereka tawanan di tangan kalian, seperti tawanan. Pindah dari rumah ayahnya masuk rumah kita, lalu melayani kita, masak, ini, itu, semua dikerjakan. Dari mana dia tadinya hidup bebas di rumah orang tuanya kok, gitu kan? Dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Maka berbuat baiklah dengan kaum wanita, berlemah lembutlah dengan mereka, gitu kan? Sampai Umar tadi sudah mengatakan, kami kalau pulang ke rumah kami menghadapi istri kami seperti kami kembali masa anak-anak. Jadi lupa semua kepenatan, bercanda terus dengan istrinya gitu. Dan itu halal. Kata Nabi SAW, termasuk yang tidak termasuk lagu. Lagu itu hal sia-sia yang Allah tidak suka, adalah bercandanya suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Jadi biar berjam-jam itu ibadah. Makanya syaitan tidak mau itu. Malah orang kalau pacaran yang dibuat senang bercanda, orang yang suami istri malah dibuat saling jauh, benci. Kita harus melawan itu. Kemudian begitu juga sama istri. Anda yang menjadi istri, Anda hidup memang di rumah orang tua Anda, diberikan makan, minum. Begitu Anda menikah, suami Anda diwajibkan oleh Allah, digantung ibadah untuk menafkahi Anda. Apa itu nafkah? Kebutuhan pokok kan? Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Siapa laki-laki ini? Orang yang tadinya setengah mati jadi sarjana, cari kerja banting tulang, terakhir untuk hidupi perempuan ini. Maka wajar kalau istri itu bersyukur pada suaminya. Orang yang tidak dikenal sebelumnya lalu tiba-tiba menaungi dia. Sering saya bahasakan untuk akhwat kita supaya hati-hati dengan nusyud ini. Kalau misalnya lagi hujan nih, terus kita lagi mampir depan rumahnya orang. Yang punya rumah bilang begini, bu masuk aja bu di sini, di teras aja, nggak buat apa-apa. Cuma disuruh tunggu nanti kalau redam hujan baru kita pergi. Kira-kira ibu-ibu di belakang sana, kalau seandainya, gitu kan, seandainya Anda lewat setelah itu, sudah pamit nih pulang, besok lewat atau seminggu lagi lewat depan rumah itu, apa yang Anda bilang tentang tuan rumahnya? Pasti kita akan bilang orangnya baik ya. Hanya apa? Hanya menyuruh kita nunggu sampai hujan berhenti saja. Bagaimana kalau dia kasih teh, pisang goreng, suruh duduk, diajak ngobrol. Oh luar biasa pujiannya, sekali aja. Setiap kita lewat, orang ini baik ya. Oh rumahnya saya dikasih masuk, itu hari pisang goreng. Suami Anda kadang-kadang subhanallah, ada suami yang sudah naungi 20 tahun istrinya. Lupa itu pisang goreng yang dia makan berapa banyak, teh yang dia minum, rumah yang ada tidak kena hujan, pakaian yang dia pakai, gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan waktu pernah ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, khususkan waktu buat kami, perempuan, kami mau khusus gitu, nggak campur sama laki-laki. Kata Nabi SAW, baiklah, tentukan hari. Waktu tentukan hari, perempuan semua. Nabi SAW lalu ceramah. Dan ini dalil bolehnya seorang dai berceramah di depan perempuan, tapi untuk masalah ilmu, gitu kan? Nggak ada fitnah di situ. Maka Nabi SAW, di antara ceramah Nabi SAW, beliau mengatakan, saya melihat paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Sahabat ada satu bertanya, ya Rasulullah sebentar dulu, kenapa kami paling banyak penghuni neraka? Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, jawabannya begini, bukan karena tidak sholat, itu juga berdosa, tapi yang Nabi sebutkan pertama adalah karena kalian takfurnal ashirah,
memungkiri kebaikan-kebaikan suami, sampai salah seorang di antara kalian setelah dibuat baik oleh suaminya bertahun-tahun, satu kesalahan suami langsung dia bilang, saya tidak pernah lihat kebaikan dari kau selamanya, lupa semuanya, kan gitu. Jadi ini peringatan Nabi SAW. Kemudian riwayat yang lain dikatakan adalah riwayat disebutkan dalam Majmu' Zawaid, dan juga Al-Haythami menyebutkannya, At-Tabarani menyebutkan dalam Mu'jam Awsat, gitu kan. Dan ini khilaf di antara ulama tentang kesahihan derajatnya, tapi ada yang mengatakan rijalnya thiqat, ya perawi-perawinya benar, ada yang mengatakan juga matruk atau tertinggal, gitu kan. Kita ambil di tengah-tengahnya dengan sanad yang hasan, sebagaimana sebagian ulama hadis mengatakan itu. Kata Nabi SAW, man kharajat min baiti zawjiha la'anathal malaika hatta tarji' aw tatub. Barang siapa yang keluar dari rumah suaminya, istri ya, tidak izin dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya hingga dia kembali atau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan dalam bab ini cukup banyak hadis-hadis yang membahas masalah rumah tangga.